Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya? Semoga sehat, ceria, dan bahagia selalu. Apakah kalian suka membaca cerita? Cerita-cerita yang berasal dari daerah Nusantara sangat banyak sekali. Salah satunya cerita Si Malin Kundang yang mengisahkan tentang anak yang durhaka terhadap ibunya. Dan ada lagi cerita yang sangat seru sekali, yaitu cerita Si Kancil dan Buaya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba untuk menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Pulau Belitung. Cerita ini terjadi di Batu Mentas, Kecamatan Badau, Pulau Belitung. Cerita apa sih? Penasaran? Kalian pernah melihat hewan ini? Tahu kan? Nah, ini adalah Tarsius. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang Tarsius, kalian bisa mengeceknya pada link video yang ada di deskripsi. Oke? Tarsius dalam bahasa Belitung biasa disebut pelilean. Cerita yang akan Ibu sampaikan kali ini diangkat dari buku kumpulan cerita fiksi daerah Belitung. Judulnya adalah Pelilean yang Baik Hati. Mari disimak. Suatu hari yang cerah di hutan Batu Mentas Kampung Badau, tinggallah sekelompok Tarsius Bancanus, atau biasa dalam bahasa Belitung disebut sebagai pelilean. Berbagai jenis hewan hidup rukun di tersebutlah terkenal seekor monyet yang terkenal angkuh, sombong, dan mau menang sendiri. Berbeda sekali dengan sifat pelilean yang baik hati, ramah, dan suka menolong. Suatu hari yang cerah, si monyet mengajak pelilean untuk lomba memanjat pohon dari satu pohon ke pohon lainnya. Kamu dan aku kan hewan yang suka melompat. Nah, gimana kalau kita lomba melompati satu pohon ke pohon yang lainnya pada malam hari? Ajakan monyet diiyakan oleh pelilean. Malam hari yang telah ditentukan pun tiba. Berbagai jenis hewan di sana keluar untuk menyaksikan perlombaan antara monyet dan pelilean. Aku tidak mungkin akan bisa dikalahkan oleh kau, pelilean, karena badanku lebih besar daripada kamu. Kecil. Si monyet berujar dengan sombong sekali. Namun pelilean hanya diam saja. Si monyet sudah melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dan meninggalkan pelilean yang tertinggal jauh sekali. Merasa dirinya sudah jauh, si monyet membuka bekal makanannya. Lalu ia pun makan dengan lahap. Walaupun aku istirahat sebentar, aku yakin pelilean tidak akan mungkin bisa menyusulku, karena aku adalah hewan yang paling hebat melompat di hutan ini. Aduh, si monyet selalu saja menyombongkan dirinya. Nah, ketika makanannya sudah habis, si monyet melanjutkan perjalanannya. Karena kurang hati-hati, akhirnya si monyet terjatuh ke dalam lubang. Dan ia pun merintih kesakitan. Aduh, tolong aku. Siapa yang di sana? Tolong aku. Selamatkan aku dari lubang ini. Sementara itu, sepelilean melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Namun, lompatannya terhenti karena mendengar suara minta tolong. Ia pun mencari-cari. Apakah kamu monyet temanku yang di sana? Nyet? Nyet? Apakah engkau yang ada di sana? Nah, si monyet pun langsung menjawabnya. Iya, Le. Ini aku. Aku terjatuh di dalam lubang. Segera si pelilean berusaha untuk menyelamatkan si monyet. Nyet, sabar ya. Aku akan menolongmu. Namun si monyet
tidak yakin dengan bantuan yang akan diberikan oleh Pelilian. Dengan sombong, ia pun berkata, Apakah kamu memang benar-benar mampu membantuku, Le? Sedangkan tubuhmu kan tidak bertenaga dan kecil. Bagaimana kamu bisa menolongku? Nah, tanpa pikir panjang, si Pelilian pun mencari akal apa yang harus dilakukannya untuk menolong si monyet. Ternyata ia mencari akar pohon panjang untuk menarik si monyet dari lubang. Dengan sekuat tenaga, Pelilian pun berhasil mengangkat monyet dari lubang tersebut. Namun, bukannya berterima kasih, si monyet justru langsung pergi melanjutkan pertandingannya. Tuh, setelah ditolong oleh Pelilian, bukannya berterima kasih, justru si monyet menantang Pelilian untuk melanjutkan pertandingannya dengan melompati satu pohon ke pohon yang lainnya. Namun, karena kurang hati-hati, si monyet tergelincir dari pohon yang sangat tinggi sekali dan kesakitan. Aduh, aduh, tolong, tolong, tolong aku terjatuh lagi. Aduh, tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar auman yang sangat keras sekali. Auman tersebut adalah raja hutan. Siapa yang telah mengganggu tidurku akan aku santap sebagai makananku. Monyet pun ketakutan dan merasa tamatlah riwayatnya. Ketika si raja hutan hendak menerkam si monyet, tiba-tiba langkahnya terhenti karena ia mendengar suara kecil yang terdengar sangat jelas. Siapa ya? Ya, tentu saja si Pelilian. Ahai raja hutan sahabatku, apa kabarmu? Aku meminta dengan tulus kepadamu, tolong jangan engkau makan sahabatku ini, karena dia adalah satu-satunya sahabat baikku dan selalu menolongku di setiap aku menemukan berbagai macam masalah. Mendengar suara Pelilian, monyet pun malu dan bergumam dalam hati. Ternyata Pelilian tidak dendam padaku. Padahal aku sering berbuat jahat padanya. Aku malu sekali dengan perbuatanku. Akhirnya monyet menyadari kesalahannya. Raja hutan pun tidak jadi memangsa si monyet untuk menjadi santapannya, karena ia memandang persahabatannya dengan si Pelilian. Dan Pelilian terkenal di hutan batu mentas itu sebagai hewan yang selalu berbuat baik kepada siapa saja. Le, maafkan aku ya. Aku selalu sombong dan jahat padamu. Ternyata kamu berteman dengan si raja hutan itu. Aku sangat bangga padamu, Le. Maafkan aku ya. Akhirnya si monyet menyadari kesalahannya dan ia pun meminta maaf. Pelilian memaafkan monyet, dan sejak saat itu mereka selalu bersama-sama dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Monyet dan Pelilian sahabat selamanya. Nah, anak-anak, setiap cerita tentunya memiliki pesan moral yang dapat kita teladani. Kira-kira pesan moral apa ya yang dapat kita petik dari cerita Pelilian yang baik hati?
Untuk menjawabnya, Ibu minta kepada kalian untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke. Demikianlah cerita yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata Ibu ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.